Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Cahaya Islam, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang panggilan ruh setelah keluar. Namun sebelum itu, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Cahaya Islam. Di dalam khabar yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku sedang duduk bersila di dalam rumah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah. Beliau mengucapkan salam kepadaku. Lalu aku berkeinginan untuk berdiri sebagai penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaanku ketika beliau memasuki rumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, duduklah di tempatmu. Tidak seharusnya kau berdiri wahai Ummul Mukminin. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk. Beliau meletakkan kepalanya di atas pangkuanku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur berbaring pada tengkuk beliau. Aku pun mencari uban di jenggot beliau. Aku melihat 17 rambut putih di jenggot beliau. Lalu aku berpikir dan berkata pada diri sendiri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar atau meninggal dunia sebelum aku. Lalu tersisalah umat ini tanpa nabi. Lalu aku menangis sampai air mataku mengalir di atas pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercucuran di atas wajah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun dari tidurnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Ummul Mukminin? Aku pun menceritakan kisah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, keadaan apa yang paling berat bagi mayit? Aku berkata, engkau saja yang menjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak, kamu yang menjawab. Aku menjawab, tiada keadaan yang paling berat bagi mayit melebihi waktu di mana dia keluar dari rumahnya. Anak-anaknya bersedih di belakangnya sambil berkata, aduh ayah, aduh ibu. Dan sang ayah atau sang mayit berkata, aduh anakku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini adalah berat, lalu apa yang lebih berat daripada ini? Aku menjawab, tiada keadaan yang paling berat bagi mayit melebihi ketika dia diletakkan di dalam liang lahatnya, tanah diuruk di atas dia, kerabat-kerabat, anak-anak dan kekasih-kekasihnya pulang meninggalkannya, dan mereka memasrahkannya kepada Allah yang Maha Luhur bersama dengan perbuatannya. Lalu datanglah malaikat mungkar dan malaikat nakir di dalam kuburnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Ummul Mukminin, apa yang lebih berat daripada ini? Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya keadaan paling berat bagi mayit adalah ketika masuknya orang yang memandikannya ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Lalu dia orang yang memandikan mengeluarkan cincin jari telunjuk dari jari-jarinya. Orang yang memandikan melepaskan pakaian pengantin dari badannya. Dan dia orang yang memandikan melepaskan tiang para guru dan orang-orang ahli fikih dari kepalanya untuk memandikannya. Ketika itulah ruhnya memanggil-manggil dengan suara yang bisa didengar semua makhluk kecuali thaqalain, jin dan manusia. Ketika ruh melihat dirinya dalam keadaan telanjang, si mayit berkata, wahai orang-orang yang memandikan, aku memohon kepadamu demi Allah untuk melepas pakaianku dengan halus, karena sesungguhnya aku saat ini telah beristirahat dari sakitnya penarikan malaikat maut. Dan tatkala dituangkan air kepadanya, ruh menjerit seperti itu sembari berkata, wahai orang-orang yang memandikan, demi Allah jangan tuangkan airmu yang panas, dan jangan jadikan airmu panas dan tidak dingin, karena sesungguhnya jasadku telah terbakar dari terlepasnya ruh ketika mereka memandikannya. Ruh berkata, demi Allah, wahai orang-orang yang memandikan, jangan menyentuhku dengan kuat, karena sesungguhnya jasadku terluka sebab keluarnya ruh. Lalu tatkala selesai dari memandikannya, diletakkan kain kafannya dan diikat di tempat kedua telapak kakinya. Ruh memanggil-manggil kepada orang yang memandikan, demi Allah, orang-orang yang memandikan, jangan mengikat kafan di kepalaku sampai aku melihat wajah keluarga, anak-anak, kerabat-kerabatku, karena sesungguhnya ini adalah akhir aku melihat mereka. Aku di hari ini akan berpisah dengan mereka,
dan aku tidak akan melihat mereka sampai hari kiamat. Lalu tatkala mayit dikeluarkan dari rumahnya, dia memanggil-manggil, demi Allah wahai jamaahku, jangan kalian cepat-cepat membawaku sampai aku berpamitan pada rumahku, keluargaku, kerabat-kerabatku, dan hartaku. Lalu dia memanggil-manggil, demi Allah wahai jamaahku, aku telah meninggalkan istriku dalam keadaan menjanda, maka jangan kalian menyakitinya, dan anak-anakku dalam keadaan yatim, maka jangan kalian menyakiti mereka, karena sesungguhnya aku hari ini keluar dari rumahku dan tidak akan kembali kepada mereka selamanya. Dan tatkala jenazahnya diletakkan, dia berkata, wahai jamaahku, jangan kalian cepat-cepat sampai aku mendengar suara keluarga, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, karena sesungguhnya aku hari ini berpisah dengan mereka sampai hari kiamat. Lalu tatkala jenazahnya digotong dan para jemaah melangkah 3 langkah membawanya, dia memanggil-manggil dengan suara yang bisa didengar setiap sesuatu kecuali tsaqalain, manusia dan jin. Ruhnya berkata, wahai kekasih-kekasihku, wahai saudara-saudaraku, dan wahai anak-anakku, jangan sampai dunia menipu kalian sebagaimana dunia telah menipuku. Jangan sampai waktu mempermainkan kalian sebagaimana waktu telah mempermainkanku. Ambillah pelajaran dariku, karena sesungguhnya aku telah meninggalkan harta yang telah aku kumpulkan untuk para pewarisku, sedangkan mereka tidak akan menanggung kesalahanku sedikit pun, dan menanggung atas dunia yang mana Allah yang Maha Luhur akan memperhitungkan amalku, dan kalian bersenang-senang dengannya, maka jangan kalian meninggalkanku. Dan tatkala para jemaah menyolatinya, dan sebagian keluarga dan teman-temannya kembali dari tempat sholat, dia berkata, demi Allah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mengetahui bahwa wajah mayit lebih dingin daripada hawa atau cuaca yang dingin di hati orang-orang yang hidup. Tetapi jangan kalian kembali cepat ini. Lalu tatkala para jemaah meletakkannya di sekitar kuburnya, dia berkata, demi Allah wahai jemaah dan saudara-saudaraku, aku mendoakan kalian, dan jangan kalian tidak mendoakanku. Lalu tatkala para jemaah meletakkannya di liang lahat, dia berkata, demi Allah wahai para pewarisku, tidaklah aku mengumpulkan harta yang banyak dari dunia, kecuali aku meninggalkannya untuk kalian. Maka ingatlah aku dengan memperbanyak kebaikan kalian untuk disedekahkan kepadaku, dan aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan adab, maka janganlah kalian lupa mendoakanku. Berdasarkan riwayat ini ada cerita dari Abu Kilabah radhiyallahu an, yaitu diriwayatkan bahwa Abu Kilabah radhiyallahu an melihat di dalam mimpi kuburan telah terbelah dan orang-orang yang mati benar-benar keluar dari kubur. Mereka duduk di pinggir kubur dan di hadapan. Setiap seorang dari mereka memegang wadah talam dari cahaya. Abu Kilabah radhiyallahu an pun melihat di antara mereka seorang yang termasuk tetangga-tetangga mereka. Abu Kilabah radhiyallahu an tidak melihat di hadapannya sesuatu wadah talam dari cahaya. Lalu Abu Kilabah radhiyallahu an bertanya kepadanya. Aku berkata, bagaimana aku bisa? Aku tidak melihat di hadapan wadah cahaya. Lalu mayit itu menjawab, sesungguhnya mereka memiliki anak-anak dan teman-teman yang menghadiahkan kebaikan kepada mereka. Mereka bersedekah untuk mereka. Cahaya ini merupakan sesuatu yang mereka atau anak-anak dan teman-teman sedekahkan untuk mereka para mayit. Sedangkan aku memiliki anak yang tidak soleh. Dia tidak mendoakanku dan tidak bersedekah untukku. Karena itulah aku tidak ada wadah cahaya bagiku, dan aku malu pada tetangga-tetanggaku. Ketika Abu Kilabah radhiyallahu an terbangun, dia pun memanggil anaknya si mayit dan menceritakan atas apa yang dia lihat di dalam mimpi. Lalu anaknya berkata, aku bertaubat pada kekuasaanmu, dan aku tidak akan kembali pada apa yang telah aku lakukan selamanya. Kemudian anaknya sibuk melakukan ketaatan, doa, dan sedekah untuk ayahnya. Ketika waktu telah lewat, Abu Kilabah radhiyallahu an melihat pekuburan itu di kesempatan lain sesuai keadaannya, sama seperti dulu, dan dia melihat cahaya di hadapan orang itu yang lebih terang daripada matahari, lebih banyak daripada cahaya teman-temannya. Lalu orang itu berkata kepadaku, wahai Abu Kilabah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.
aku telah benar-benar selamat dari malu kepada tetangga-tetanggaku. Dan di dalam khabar, sesungguhnya malaikat maut mendatangi seseorang di daerah Iskandaria. Lalu orang itu bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat maut pun menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Lalu gemetarlah tulang-tulang ruasnya, yaitu daging di antara perut dan belikat. Lalu malaikat maut berkata kepadanya, "Apa yang kamu lihat ini?" Orang itu pun menjawab, "Takut neraka." Malaikat maut pun berkata kepadanya, "Akankah aku menulis sebuah kalimat yang mana kamu bisa selamat dengan kalimat itu dari neraka?" Orang itu pun menjawab, "Iya." Lalu malaikat maut mendatangkan buku catatan amal orang itu dan menulis di dalamnya, "Bismillahirrahmanirrahim," dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia mengatakan, ini kalimat basmalah adalah pembebas dari neraka. Dalam riwayat lain, seorang yang arif mendengar seseorang yang membaca basmalah, lalu orang arif itu berkata, "Nama kekasih di dalam kalimat ini, bagaimana kamu bisa melihatnya?" Kemudian dia berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa dunia bersama malaikat maut tidak sama dalam hal keselamatan, sedangkan aku mengatakan bahwa dunia tanpa malaikat maut tidak sama dalam hal keselamatan, karena malaikat maut bisa menyampaikan kekasih kepada kekasih lainnya." Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.